Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua, segenap bangsa Indonesia, baik yang ditakdirkan pada detik-detik ini di antara 6,5 miliar manusia dunia untuk bersama kita di ruang yang insya Allah diberkahi Allah ini. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita dengarkan, apa yang kita katakan, resonansinya bisa menembus luar dari ruangan ini sampai ke ujung bumi, bahkan ke seluruh alam semesta. Amin. Ada dua pokok yang menjadi bahasan pada hari ini. Pertama, Marwah Plan. Yang kedua adalah galang relawan di 99 kota, kabupaten seluruh Indonesia. Saya ingin mengajak kita semua untuk melakukan satu langkah bersama melihat Indonesia ke depan. Dan sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa kata Marwah Plan ini bukan dari saya, tapi dari sahabat-sahabat yang beraktivitas di sebuah institut yang bernama Bright Institute. Dipimpin oleh saudara, dua orang di sini ada, Pak Awalil Rizki dan Pak Nasyid Majidi, difasilitasi oleh Mas Heru dan juga oleh Mas Yusron. Pertemuannya juga pertemuan yang pasti direncanakan Allah. Justru ketika sebuah bulan Maulid, sahabat lama saya menelpon menyampaikan ucapan Maulid, dan sejak itu saya bertemu kembali, yaitu saudara Yusron. Dan setelah itu kami ke Natuna dan kemudian bertemu dengan nelayan-nelayan asing yang sedang mencuri ikan di sana. Kemudian Pak Heru ini melihat begitu banyak kapal-kapal ikan yang justru nganggur di Cirebon. Sebenarnya dibutuhkan satu manajemen nasional untuk menyambung keduanya. Dalam perjalanan itulah saya bertemu dengan Bright Institute dan ternyata telah membongkar habis seluruh tulisan-tulisan saya. Dan sebaliknya saya membongkar habis seluruh tulisan-tulisan yang dihasilkan oleh institut itu. Dan akhirnya mereka mengatakan Indonesia butuh Marwah Plan, dan inilah alasan mengapa hari ini kita berdiri di sini. Saya ingin memperlihatkan apa yang dimaksud dengan Marwah Plan. Pertama, lintasan waktunya. Kita berbicara bukan tahun ini sebagai tahun pemilu, bukan kita berbicara 5 tahun ke depan, tapi kita mengambil satu rangkaian waktu, yaitu 100 tahun, mulai dari kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai tahun 2045. 100 bentang tahun, di mana kita harus melihat bahwa seluruh perjalanan bangsa ini sesungguhnya sudah menyediakan bahan-bahan baku. Di era Bung Karno kita mendapatkan kedaulatan, ibarat kita mendapatkan lahan kebun yang punya sertifikat untuk kita tanami. Tapi kita pun kemudian membutuhkan hal-hal lainnya lagi, modal lainnya. Datanglah Pak Harto dan membuat kita, termasuk saya bisa di sini, karena ada SD Impres, ada infrastruktur dasar, baik itu berupa pelabuhan dan sebagainya yang dibangun oleh beliau. Tidak cukup itu, 5 presiden kemudian datang memimpin kita, yaitu ada Pak Habibie, ada Gus Dur, ada Bu Mega, kemudian disusul oleh Pak SBY, dan kita sekarang berada di sebuah ujung yang kita katakan mudah-mudahan dengan berencana kita bisa mengakhiri masa transisi yang sedang berlangsung saat ini. Kita kemudian melihat bahwa dalam perjalanan panjang bangsa ini,
Terlalu banyak yang bisa kita saksikan. Negeri ini sesungguhnya adalah negeri yang sangat besar dan sangat diberkahi. Cuma beberapa ironi yang sedang kita alami, dan untuk itu, untuk memasukkan ke dalam jiwa kita, sehingga kita tidak hanya berkomunikasi dengan pikiran kita, tapi saya ingin mengajak kita berkomunikasi dengan batin kita, dengan hati kita, sehingga dengan segala hormat, dengan kerendahan hati, saya kembali mengajak kita untuk berdiri bersama, untuk melihat betapa sebenarnya luar biasanya Indonesia.